Aspek-aspek penting dalam perencanaan angkutan. Perencanaan angkutan merupakan proses merancang sistem transportasi agar efisien, efektif, dan berkelanjutan. 5 aspek utama yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama itu teknis. Aspek teknis berkaitan dengan infrastruktur dan sarana prasarana transportasi, seperti jalan, rel, kendaraan, sistem sinyal, dan teknologi pendukung. Di dalamnya juga mencakup desain jaringan transportasi, kapasitas, serta keandalan dan keselamatan sistem. Yang kedua ada ekonomi, berkaitan dengan biaya dan manfaat dari sistem angkutan. Analisis ekonomi meliputi efisiensi biaya, operasional, tarif, investasi, infrastruktur, pengembalian modal, dan dampak ekonomi terhadap masyarakat dan negara. Yang ketiga ada sosial. Aspek sosial mencakup dampak transportasi terhadap masyarakat seperti aksesibilitas, kenyamanan, keadilan sosial, keselamatan pengguna, dan dampak terhadap kualitas hidup. Tujuannya adalah agar sistem transportasi inklusif dan merata. Yang keempat ada lingkungan. Perencanaan angkutan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, seperti polusi udara, kebisingan, penggunaan lahan, dan emisi karbon. Sistem transportasi yang ramah lingkungan menjadi salah satu tujuan utama dalam era modern. Yang kelima adalah perencanaan angkutan atau pusat diagramnya. Ini adalah inti dari proses yang menggabungkan semua aspek di atas. Perencanaan angkutan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tercipta sistem transportasi yang berkelanjutan dan efisien. Selanjutnya saya akan menerangkan slide kedua, yaitu tentang definisi. Yang pertama yaitu ada merancang. Merancang ini kita mengacu pada proses perencanaan awal dari sistem atau konsep yang dibahas. Dalam konteks transportasi ini bisa berarti merancang jalur ataupun mode transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain atau infrastruktur pendukungnya. Yang kedua yaitu mengolah. Mengolah yang dimana mengacu pada bagaimana sistem tersebut dioperasikan atau diadministrasikan secara efektif agar dapat berjalan lancar, efisien, dan sesuai tujuan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan. Mengoptimalkan yang berarti melakukan penyesuaian dan perbaikan agar sistem tersebut bekerja secara maksimal baik dari segi biaya, waktu tempuh, maupun kenyamanan para pengguna. Yang keempat yaitu ada sistem transportasi yang dimana merupakan objek atau fokus utama dari definisi tersebut. Semua elemen lainnya berkaitan langsung dengan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi. Yang kelima yaitu mobilitas. Mobilitas yaitu merujuk pada kemampuan masyarakat atau barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang dimana sistem transportasi bertujuan untuk meningkatkan mobilitas. Kesimpulan dari slide kedua ini yang dapat saya sampaikan yaitu mendefinisikan sistem transportasi sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan optimalisasi untuk meningkatkan mobilitas melalui sistem transportasi yang efektif. Mungkin dari slide kedua, sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang terdapat pada slide ketiga ini, yaitu tujuan utama, yang menunjukkan 4 tujuan utama dari suatu sistem. Kemungkinan besar masih berkaitan dengan sistem transportasi. Yang pertama yaitu ada efisiensi, yang dimana efisiensi berarti bagaimana sistem transportasi dapat mengoptimalkan sumber daya, yaitu waktu, biaya, tenaga, agar menghasilkan manfaat yang sesuai ataupun sesuai dengan porsinya secara maksimal. Contohnya yaitu rute perjalanan yang lebih cepat, kendaraan hemat bahan bakar, atau jadwal transportasi yang tepat waktu. Yang kedua yaitu kemacetan. Yang kemacetan adalah masalah utama di banyak kota besar. Salah satunya tujuan utama dari sistem transportasi adalah mengurangi atau mengatasi kemacetan yang ada di kota-kota besar ataupun kota-kota metropolitan. Misalnya dengan mengembangkan angkutan umum yang efektif, sistem dan jalan yang cerdas, atau kebijakan pembatasan kendaraan pribadi seperti yang sekarang sudah dilakukan di DKI Jakarta, yaitu adanya kendaraan umum seperti Transjakarta dan kereta api LRT maupun LRT serta kendaraan pribadi yang dibatasi dengan adanya nomor ganjil dan genap. Yang ketiga yaitu keselamatan. Keselamatan pengguna jalan dan penumpang adalah prioritas utama di sistem transportasi.
dari sistem transportasi harus didesain untuk meminimalkan kecelakaan, termasuk penerapan rambu, teknologi keselamatan kendaraan yang ada di kendaraan tersebut, dan edukasi bagi pengguna jalan agar tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di dalam marka jalan. Yang keempat yaitu pembangunan. Pembangunan transportasi yang baik akan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial karena mempermudah mobilitas barang dan orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya agar tempat tersebut bisa berkembang melalui pembangunan. Ini juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Jadi kesimpulan dari slide ketiga ini bahwa tujuan utama dari sistem transportasi atau kebijakan transportasi yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi sistem, yang kedua yaitu mengurangi kemacetan, yang ketiga menjamin keselamatan para penumpang ataupun pengemudi, yang ketiga yaitu mendukung pembangunan wilayah atau negara. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya ada ruang lingkup. Maksud dari ruang lingkup itu apa saja sih yang termasuk dari suatu perencanaan angkutan? Di sini dituliskan ada 3. Yang pertama, jenis transportasi. Menjelaskan kategori moda transportasi yang menjadi objek kajian atau perencanaan. Terdiri dari darat, laut, udara. Untuk di darat seperti mobil, bus, kereta api, sepeda motor. Di laut seperti kapal penumpang, kapal barang, dan feri. Untuk di udara seperti pesawat komersial, pesawat kargo, dan sejenisnya. Yang kedua, skala perencanaan. Menggambarkan tingkat atau cakupan wilayah dari perencanaan yang dilakukan, yaitu lokal, regional, nasional. Untuk lokal, skala kecil seperti kota atau kabupaten. Regional, antar kota, antar wilayah dalam satu provinsi. Untuk nasional, skala besar mencakup seluruh wilayah negara. Yang ketiga, aspek. Aspek merupakan dimensi atau sudut pandang yang dianalisis dalam perencanaan transportasi, yaitu teknis, sosial, ekonomi, lingkungan. Untuk teknis menyangkut infrastruktur, teknologi, sistem operasional, dan keselamatan. Untuk sosial, dampak terhadap masyarakat, aksesibilitas, dan inklusivitas. Ekonomi, efisiensi biaya, manfaat ekonomi, dan pertumbuhan wilayah. Dan terakhir ada lingkungan, dampak terhadap alam, polusi, penggunaan energi, dan keberlanjutan. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar. Prinsip dasar yaitu fondasi atau landasan dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi. Di sini terdapat 5 prinsip utama yang saling terkait dan menjadi acuan dalam setiap proses perencanaan. Yang pertama, efisien. Mengutamakan penggunaan sumber daya secara optimal, baik itu waktu, biaya, energi, maupun lahan. Sistem transportasi yang efisien dapat mengurangi kemacetan, mempercepat mobilitas, dan menghemat biaya operasional. Kedua, keselamatan. Fokus pada perlindungan pengguna transportasi agar risiko kecelakaan bisa diminimalkan, termasuk perencanaan rute aman, fasilitas darurat, serta sistem peringatan dini dan kontrol lalu lintas. Ketiga, keberlanjutan. Menekan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi emisi, mendorong penggunaan energi terbarukan, sistem ramah lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam. Keempat, aksesibilitas. Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan dapat mengakses sistem transportasi dengan mudah, menghindari diskriminasi wilayah atau golongan tertentu. Yang kelima atau terakhir, integrasi. Menyusun sistem yang terkoordinasi dan terhubung antar moda transportasi. Misalnya, integrasi antar bus, kereta, dan angkutan kota untuk mendukung konektivitas dan kenyamanan. Lalu ada proses perencanaan angkutan atau transportasi. Proses ini memiliki beberapa rangkaian kegiatan yang kompleks dan terstruktur, yang mana tujuannya untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Tahapan yang pertama adalah analisis kebutuhan, di mana perencana transportasi ini mengidentifikasi berbagai faktor seperti karakteristik pengguna, tujuan perjalanan, dan volume permintaan transportasi. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, data
sangat krusial karena keakuratannya menjadi fondasi bagi seluruh proses perencanaan. Data yang dikumpulkan meliputi volume lalu lintas, pola pergerakan harian atau musiman, kondisi infrastruktur pada saat ini, serta preferensi pengguna. Lalu data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi aktual dan proyeksi kebutuhan di masa depan. Dengan data yang dapat dibilang lengkap, tahap perencanaan jaringan dapat dimulai. Pada tahap ini, perencana merancang rute transportasi, menentukan moda yang sesuai seperti bus, kereta api, atau angkutan lainnya, dan memastikan konektivitas antar wilayah. Pertimbangan seperti jarak, waktu tempuh, biaya operasional, dan dampak lingkungan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Perencanaan jaringan juga harus mempertimbangkan integrasi antar moda transportasi untuk memastikan kemudahan perpindahan bagi pengguna. Lalu tahap selanjutnya adalah desain infrastruktur yang dilakukan untuk menerjemahkan rencana jaringan menjadi bentuk fisik yang detail. Hal ini mencakup perancangan jalur transportasi, terminal, halte, stasiun, atau bahkan sistem teknologi pendukung seperti pengaturan lampu lalu lintas dan lain sebagainya. Desain harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk bagi pengguna penyandang disabilitas. Selain itu, aspek keberlanjutan seperti penggunaan energi terbarukan atau material ramah lingkungan juga perlu diintegrasikan dalam desain. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi dan simulasi, di mana di tahapan ini sistem transportasi yang telah dirancang diuji secara menyeluruh, lalu diadakan evaluasi melalui simulasi komputer atau uji coba lapangan untuk mengidentifikasi potensi masalah seperti kemacetan, ketidaknyamanan, atau ketidakefisienan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan sepenuhnya. Selain itu, evaluasi berkala juga diperlukan setelah sistem beroperasi untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi, yang mana hal itu tercantum dalam tahapan implementasi dan pemeliharaan. Setelah diadakannya evaluasi, maka tahapan yang baik akan diimplementasikan sepenuhnya, yang mana melibatkan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana transportasi, dan pelatihan sumber daya manusia. Setelah terbangunnya suatu transportasi, maka perlu adanya pemeliharaan yang dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi optimal, mencakup perawatan rutin, perbaikan kerusakan, dan pembaruan sistem jika diperlukan. Faktor yang memengaruhi perencanaan angkutan. Perencanaan sistem angkutan atau transportasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor geografis, faktor sosial ekonomi, faktor teknologi, dan faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor geografis, yang mana dalam perencanaan transportasi, kondisi fisik suatu wilayah secara langsung dapat memengaruhi desain infrastruktur dan operasional sistem. Dari topografi seperti dataran, pegunungan, atau daerah pesisir menentukan jenis transportasi yang layak dibangun. Misalnya, wilayah berbukit mungkin memerlukan terowongan atau jembatan, sementara daerah datar lebih cocok untuk jaringan jalan raya atau rel kereta api. Iklim dan cuaca juga sangat krusial. Daerah dengan curah hujan tinggi membutuhkan drainase yang baik untuk mencegah banjir, sementara wilayah seperti di luar negeri yang bersalju memerlukan sistem pemanas
sistem pemanas jalan atau moda transportasi yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Lalu, jika di daerah yang memiliki sungai, danau, atau laut, hal ini dapat memengaruhi pilihan moda transportasi seperti kapal feri atau alat moda transportasi lain yang juga bisa dihubungkan oleh jembatan penghubung. Lalu yang kedua adalah faktor sosial ekonomi. Faktor ini mencerminkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sistem transportasi. Ada pendapatan masyarakat yang menentukan daya beli terhadap layanan transportasi, seperti kemampuan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Di daerah dengan pendapatan rendah, transportasi massal yang terjangkau menjadi prioritas. Lalu, pola aktivitas harian seperti jam kerja, sekolah, atau perdagangan memengaruhi kepadatan lalu lintas dan jadwal operasional dari angkutan umum ini. Lalu adanya faktor teknologi. Kemajuan teknologi membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan sistem transportasi. Inovasi sarana transportasi seperti kendaraan listrik dapat memengaruhi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kapasitas angkut. Lalu adanya ITS atau Intelligent Transport System seperti lampu lalu lintas cerdas, GPS real time atau aplikasi pemesanan transportasi, yang mana hal ini dapat membantu mengoptimalkan manajemen lalu lintas dan informasi pengguna. Lalu adanya faktor lingkungan. Dampak lingkungan menjadi pertimbangan kritis dalam perencanaan transportasi modern, seperti dari emisi kendaraan yang mengakibatkan munculnya CO2 dan polutan-polutan udara lain. Hal ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan harus memprioritaskan moda ramah lingkungan seperti transportasi umum listrik, sepeda, atau pedestrian. Dampak ekologis termasuk gangguan terhadap habitat alami akibat pembangunan infrastruktur. Misalnya jalan melalui hutan atau polusi suara. Solusinya meliputi analisis dampak lingkungan atau yang biasa disebut AMDAL, penggunaan teknologi rendah emisi, dan penerapan kebijakan seperti zona rendah emisi. Kemudian ada tantangan. Tantangan ini muncul dari kompleksitas sistem transportasi, dinamika pertumbuhan wilayah, serta perubahan kebutuhan masyarakat. Beberapa tantangan yang muncul, yang pertama ada pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Meningkatnya jumlah penduduk dan perluasan kawasan perkotaan menuntut sistem angkutan yang lebih efisien dan inklusif. Yang kedua ada keterbatasan lahan dan infrastruktur. Ruang yang terbatas untuk mengembangkan jalur angkutan seringkali menjadi hambatan utama dalam pembangunan jaringan transportasi baru. Yang ketiga ada perubahan pola mobilitas. Masyarakat semakin beragam dalam pilihan transportasi, termasuk peningkatan penggunaan kendaraan pribadi yang menimbulkan kemacetan dan polusi. Yang keempat ada permasalahan pendanaan, yaitu penyusunan dan pelaksanaan proyek angkutan memerlukan pembiayaan besar dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi antar lembaga, yaitu berupa tantangan kelembagaan dan tata kelola termasuk sinergi antar instansi dan pusat dan daerah. Kemudian yang sekarang adalah strategi. Strategi ini dirumuskan untuk bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Beberapa strategi yang dapat dilakukan, yang pertama adalah penguatan sistem transportasi publik, yaitu mendorong penggunaan angkutan umum yang efisien, nyaman, dan terintegrasi. Yang kedua adalah pendekatan berbasis data dan teknologi, menggunakan data pergerakan, permodalan transportasi, dan teknologi digital untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan,
yang melibatkan warga, sektor swasta, dan institusi terkait dalam proses perencanaan. Yang keempat, pengembangan kebijakan yang adaptif, menyusun kebijakan yang fleksibel terhadap perubahan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang keenam, pengolahan permintaan transportasi, yaitu menerapkan kebijakan seperti parkir berbayar, pembatasan kendaraan, atau insentif penggunaan transportasi ramah lingkungan.